Ford dan Toyota baru saja mengejutkan seluruh industri otomotif dengan berita besar. Mereka menutup dealer. Ini akan mengubah banyak hal, termasuk harga, Pengalaman pembelian, hubungan pelanggan, dan bahkan ekonomi global. Mari saya jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Selama puluhan tahun, Kita telah mengikuti jalur yang sudah dikenal. yaitu produsen membuat kendaraan, Mengirimkannya ke dealer lokal, dan kemudian kita sebagai konsumen melakukan pembelian di ruang pamer tersebut. Hal itu memiliki daya tarik tertentu. Sentuhan pribadi yang membuat pengalaman itu terasa istimewa. Namun, Jujur saja, dalam beberapa tahun terakhir, pengalaman-pengalaman ini telah tercemar dan menjadi mengerikan. Itulah yang sedang berubah. ditambah lagi, Preferensi konsumen sedang bergeser dan mereka mencari pengalaman yang lebih efisien dan mengutamakan digital. industri otomotif tengah mengalami pergeseran besar. Dan dua raksasa industri, Ford dan Toyota, Mengetahuinya. mereka dengan berani memasuki model penjualan langsung ke konsumen. Menyingkirkan jaringan dealer tradisional yang telah mendominasi penjualan mobil selama lebih dari 1 abad. Sekarang, Anda mungkin berpikir bahwa ini adalah langkah yang berisiko. Itulah yang saya pikirkan juga. Namun, setelah saya melakukan riset, Percayalah, para raksasa otomotif ini telah memperhitungkan dengan cermat perubahan strategis ini. Ini bukan reaksi spontan terhadap tren terkini, tetapi rencana yang dipikirkan dengan matang untuk memposisikan diri mereka di garis depan masa depan industri ini. Anda lihat, Dengan menggunakan pendekatan langsung ke konsumen, Ford dan Toyota bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelian yang lebih efisien, transparan. Dan berpusat pada pelanggan. Lewatlah sudah hari-hari menjelajahi labirin dealer dan menawar harga. Para inovator otomotif ini memanfaatkan kebutuhan dan harapan konsumen modern yang terus berkembang yang mendambakan cara yang efisien dan mengutamakan digital untuk membeli mobil berikutnya. Bayangkan saja. hanya dengan beberapa klik di ponsel pintar atau laptop, Anda dapat memesan mobil impian Anda. Lengkap dengan segala fiturnya, tanpa perlu melangkahkan kaki ke ruang pamer. dan bagian terbaiknya, Anda akan mendapatkan dukungan penuh dan keahlian dari produsen di belakang Anda. Yang memastikan transaksi yang lancar dan bebas hambatan. namun, mari kita bersikap realistis. Tujuan di balik ini bukan hanya agar kita dapat memesan secara daring dan membuat hidup kita lebih mudah. Tujuannya lebih dalam dari itu. Jadi, mari kita bahas. motivasi sekarang saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kita semua telah terbiasa dengan pengalaman yang lancar dan personal di semua industri. Itulah sebabnya mereka melakukan ini. Mari kita jujur. Proses pembelian mobil tradisional memang sedikit merepotkan. Semua negosiasi yang panjang, harga yang tidak jelas, Dan taktik penjualan yang menekan. namun, Niat di balik perusahaan-perusahaan besar ini, Seperti biasa. Jika Anda benar-benar ingin tahu mengapa mereka melakukan ini dan bagaimana hal itu akan memengaruhi Anda, maka Anda harus menggali lebih dalam dan melihat detailnya. Anda lihat, raksasa otomotif ini tidak hanya membuat langkah berani demi melakukannya. tidak. Transisi ini adalah hasil interaksi faktor-faktor yang kompleks. Yang semuanya bertujuan untuk memposisikan mereka agar sukses dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Tentu. dengan pendekatan konsumen langsung ini, Ford dan Toyota bertujuan untuk menciptakan perjalanan pembelian mobil yang lebih transparan, Efisien dan benar-benar menyenangkan. Tidak ada lagi berurusan dengan perantara dealer. Hanya Anda. Perusahaan dan mobil impian Anda. Kedengarannya bagus. Namun, lebih dari semua itu, Produsen menginginkan kemampuan untuk memperoleh kendali besar atas proses penjualan. yang merupakan motivator paling signifikan di balik perubahan strategis ini. Mari kita bersikap jujur. Dalam model dealer tradisional, Produsen mobil seperti Ford dan Toyota memiliki pengaruh terbatas terhadap cara produk mereka disajikan dan dijual kepada konsumen akhir. Hal ini seringkali dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam representasi merek dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan di berbagai dealer. dan peningkatan kendali ini jauh melampaui titik penjualan. hal ini memungkinkan para produsen mobil mengelola seluruh siklus hidup pelanggan secara lebih efektif. Dari percikan minat awal hingga pembelian, kepemilikan. Dan bahkan pembelian ulang pada akhirnya. Namun, Ada satu alasan lagi mengapa mereka melakukan ini. Dan alasan ini agak kontroversial. Data! Tidak seorang pun ingin dimata-matai dan digunakan untuk statistik. Tetapi peluang untuk mengumpulkan data dan wawasan berharga langsung dari konsumen sangatlah penting. di era digital ini, Data sering disebut sebagai minyak baru dan ada alasannya. Dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan selama proses penjualan dan seterusnya, Ford dan Toyota dapat mengumpulkan banyak sekali data pihak pertama. Informasi ini dapat memberi mereka wawasan mendalam dan tak tertandingi tentang preferensi, perilaku, Dan masalah konsumen. bayangkan kekuatan yang akan mereka miliki.
Pikirkanlah! Informasi dan data tentang cara konsumen mengonfigurasi kendaraan mereka secara Daring dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pengembangan produk di masa mendatang. Informasi tentang pola penelusuran dan perjalanan pembelian dapat membantu mengoptimalkan saluran penjualan digital. Data pasca pembelian dapat memberikan wawasan berharga tentang pola penggunaan kendaraan dan kepuasan pelanggan, yang dapat memberikan informasi mulai dari pilihan desain di masa mendatang hingga kampanye pemasaran yang tepat sasaran. Namun, mari kita bahas tentang faktor pendorong utamanya, yaitu faktor uang. Dan percayalah, Ini adalah hal yang penting. jadi mari kita bahas satu persatu. Harga dan logistik baru-baru ini, Vali membocorkan sesuatu yang mengejutkan. Ford harus mengeluarkan biaya sebesar 2.000 lebih banyak per kendaraan untuk tetap menggunakan model dealer lama dibandingkan dengan pendekatan Tesla yang ramping dan bebas dealer. 2/3-nya hanya menghabiskan uang untuk iklan dan memarkir mobil di tempat parkir. Itu seperti membayar sewa mobil untuk berjemur. Dan inilah intinya. Mobil-mobil terbaru. Mustang Mach-E dan F-150 Lightning. Laris manis di pasaran virtual tanpa iklan yang gencar. Ternyata pelanggan yang senang lebih baik daripada iklan yang mencolok. Dan yang lebih gila lagi, Menurut dealer, banyak dari mobil-mobil ini yang tidak laku. dealer melaporkan kelebihan stok Mustang Mach-E dan F-150 Lightning. Dengan pasokan yang melebihi permintaan. Banyak pembeli kendaraan listrik tidak mendatangi dealer. Sebaliknya, Mereka berbelanja daring. Ford ingin melihat lonjakan penjualan awal itu lagi. Mereka tidak ingin menghadapi kekurangan saat hal itu akhirnya terjadi. Jadi Ford tidak membiarkan tantangan ini memperlambat momentum kendaraan listriknya. Produsen mobil ini berinvestasi besar dalam produksi, Melipat gandakan produksi kendaraan listrik ini, yang kembali menciptakan tumpukan yang semakin besar di tempat penjualan mobil, hal ini mengakibatkan beberapa dealer menolak alokasi baru. yang menambah panasnya api yang sudah membesar. Ditambah lagi, model penjualan mobil tradisional melibatkan biaya yang besar. termasuk real estate, manajemen inventaris, Dan staff! Biaya-biaya ini pada akhirnya tercermin dalam harga akhir yang dibayarkan oleh konsumen. dengan menghilangkan perantara ini, Ford dan Toyota berpotensi mengurangi biaya distribusi mereka secara signifikan. penghematan ini dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. Keuntungan tersebut dapat diberikan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih kompetitif, yang berpotensi memperluas pangsa pasar. Atau Keuntungan tersebut dapat diinvestasikan kembali ke dalam penelitian dan pengembangan, Yang mempercepat inovasi di bidang seperti kendaraan listrik dan teknologi kendaraan otonom. keuntungan tersebut dapat meningkatkan profitabilitas. Yang meningkatkan nilai pemegang saham. Jangan salah paham. Meskipun potensi penghematan biaya cukup signifikan, Mewujudkan penghematan ini akan membutuhkan investasi awal yang besar dalam infrastruktur digital. jaringan logistik, Dan kemampuan layanan pelanggan. namun Dalam jangka panjang, investasi ini berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar. Selain itu, Perubahan ini memungkinkan pengelolaan inventaris kendaraan yang lebih baik. Alih-alih membiarkan kendaraan teronggok di tempat penjualan mobil yang berpotensi tidak sesuai dengan permintaan lokal, model langsung ke konsumen memungkinkan pendekatan yang lebih gesit dan sesuai pesanan. Hal ini dapat mengurangi biaya yang terkait dengan produksi berlebih dan penyimpanan. Sekaligus memungkinkan lebih banyak pilihan penyesuaian bagi konsumen. namun, Langkah ini bukannya tanpa tantangan yang harus dihadapi perusahaan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Membongkar jaringan dealer yang sudah lama berdiri, Yang telah menjadi tulang punggung industri selama beberapa dekade. bukanlah hal yang mudah. dan jalan ke depan dipenuhi dengan berbagai rintangan hukum dan operasional yang harus diatasi oleh para produsen mobil dengan ketepatan strategis. Jadi, mari kita bahas lebih dalam tentang kompleksitas transisi ini. Tantangan mendefinisikan ulang peran dealer dalam lanskap penjualan langsung ke Konsumen yang baru ini akan memerlukan pendekatan yang direncanakan dengan cermat dan bertahap. pendekatan yang menghasilkan keseimbangan yang baik antara menempa jalur. penjualan baru dan menjaga reputasi baik dengan sekutu bisnis yang sudah lama berdiri ini. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan tantangan distribusi yang mengganggu. Pertikaian hukum, dan potensi keterasingan basis pelanggan setia mereka. Namun, Tantangan tidak berakhir di situ. Transisi dari model dealer juga dapat memiliki implikasi yang luas bagi ekonomi lokal yang Telah lama bergantung pada bisnis ini sebagai pemberi kerja utama dan kontributor basis pajak. dampak berantai dari penutupan atau pengurangan jumlah dealer bisa jadi signifikan, Dan Ford dan Toyota perlu mempertimbangkan dengan saksama dampak sosial dari keputusan strategis mereka. Ini adalah jalan yang sulit untuk ditempuh.
Saat para raksasa industri ini memulai perjalanan transformatif ini, Mereka harus menavigasi jaringan pertimbangan hukum Operational. dan sosial yang rumit. Jalan ke depan mungkin penuh rintangan, tetapi dengan rencana yang dipikirkan dengan matang dan komitmen teguh terhadap visi mereka, Ford dan Toyota dapat membuka jalan bagi era baru penjualan dan distribusi otomotif. Ini adalah langkah yang berani. tentu saja Tetapi pada akhirnya dapat mendefinisikan ulang lanskap industri. Tantangan substansial lainnya terletak pada investasi signifikan yang diperlukan untuk membangun Infrastruktur digital yang kuat dan kemampuan layanan pelanggan untuk mendukung pendekatan langsung ke konsumen. mengembangkan platform daring yang mudah digunakan, mengintegrasikan analisis data yang canggih, Dan membangun jaringan logistik yang efisien merupakan komponen penting dari transformasi ini. Memastikan pengalaman pelanggan yang lancar dan menarik selama seluruh proses pembelian dan kepemilikan merupakan hal yang terpenting. dan perusahaan harus berinvestasi besar dalam melatih tim layanan pelanggan mereka untuk Memenuhi berbagai kebutuhan pembeli mulai dari penelitian awal hingga dukungan pasca pembelian. Selain itu, ada manajemen inventaris, pertimbangan penting lainnya yang harus diperhatikan. Dalam model dealer tradisional, kendaraan hadir secara fisik di tempat penjualan, sehingga memungkinkan uji coba langsung dan pembelian di tempat. Dalam pendekatan langsung ke konsumen, Ketersediaan langsung ini mungkin lebih terbatas, yang berpotensi memengaruhi pengalaman pelanggan. untuk mengatasi hal ini, Ford dan Toyota perlu menemukan solusi inovatif Seperti menawarkan uji coba virtual, menerapkan opsi pengiriman yang fleksibel, dan menyederhanakan proses pemesanan hingga pengiriman. memastikan bahwa pelanggan tetap dapat merasakan kendaraan secara langsung dan menerima. Pembelian mereka tepat waktu akan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan mereka. Bagaimanapun, pelanggan adalah faktor penentu utama. Tanpa memuaskan kita, Mereka tidak dapat melakukan apapun. Namun, itu belum semuanya. Dukungan purna jual adalah area lain yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Dealer secara tradisional telah menjadi lokasi utama untuk servis Perawatan, Dan klaim garansi kendaraan. Karena model penjualan langsung ke konsumen menghilangkan keberadaan lokal ini, Ford dan Toyota harus menyusun rencana komprehensif untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini. mungkin melalui kombinasi layanan keliling, kemitraan dengan penyedia pihak ketiga, dan penempatan strategis pusat layanan milik merek. ditambah lagi, menavigasi lanskap hukum merupakan tantangan berat lain yang harus diatasi oleh perusahaan. Banyak negara bagian memiliki undang-undang dan peraturan yang melindungi model dealer tradisional. menjadikan transisi ke pendekatan penjualan langsung ke konsumen sebagai usaha yang rumit dan berpotensi menimbulkan pertentangan. Ford dan Toyota perlu memeriksa dengan saksama implikasi hukum di setiap yurisdiksi dan bekerja sama erat dengan Para pembuat kebijakan untuk memastikan kepatuhan dan membuka potensi penuh dari strategi penjualan baru mereka. Dan tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui betapa ini akan menjadi masalah besar bagi kita semua. Saat industri menyaksikan para raksasa industri ini menavigasi kompleksitas transisi ini, pelajaran berharga akan muncul yang dapat membentuk strategi produsen mobil lain yang mempertimbangkan langkah serupa. Dan bukan berarti mereka belum pernah mencoba ini sebelumnya. Dan saya tidak berbicara tentang Tesla. Apakah Anda ingat program Toyota Smart Path? Mereka membuat banyak kesalahan. Dan segalanya menjadi sedikit tidak terkendali. izinkan saya memandu Anda melewatinya. Uji coba. Sebelumnya, pendekatan penjualan langsung ke pelanggan baru yang dipelopori Tesla telah terbukti menjadi kesuksesan besar, yang memungkinkan mereka memberikan harga yang konsisten kepada pelanggan. Tanpa penundaan. Dan pengalaman pembelian yang positif secara keseluruhan. Meskipun Tesla menghadapi serangkaian tantangan berat dalam memetakan arah baru ini, Model perintis mereka telah dipuji secara luas dan telah menjadi inspirasi bagi produsen mobil besar lainnya seperti Toyota untuk mengikutinya. menyadari manfaat yang jelas dari strategi penjualan langsung Tesla, Toyota meluncurkan pengalaman retail Smart Path yang inovatif yang dirancang untuk memenuhi permintaan transaksi digital yang lancar, terutama setelah pandemi COVID-19. Program Smart Path memungkinkan pelanggan untuk memulai perjalanan pembelian mobil mereka sepenuhnya secara daring. Menyimpan kemajuan pembelian mereka di garasi digital yang dipersonalisasi, dan kemudian memiliki pilihan untuk melanjutkan proses di dealer atau menyelesaikan pembelian sepenuhnya melalui platform digital. Pendekatan terpadu ini telah menyederhanakan pengalaman pengguna di seluruh situs web Toyota, Situs Web Dealer. dan dealer fisik. program Smart Path Toyota tentu saja menjanjikan untuk merevolusi proses tersebut. Tetapi tampaknya kenyataan tidak seindah fasad yang gemerlap. Tentu saja, Pelanggan kini dapat dengan mudah mencari-cari Merakit. dan bahkan mendapatkan kendaraan impian mereka yang dikirim langsung ke rumah mereka. Tetapi di balik semua itu,
Wabah lama berupa kenaikan harga dealer tetap ada. Namun, terlepas dari pendekatan baru ini, Masalah mendasar yang mengganggu industri ini tetap ada. Pelanggan sangat menantikan pengalaman yang benar-benar transformatif. yang akhirnya akan mengatasi keluhan lama mereka. Sayangnya, visi besar Toyota tidak terwujud. Dan program tersebut ditutup tanpa alasan pada tahun 2022. Anda lihat, Sekadar membuat platform daring yang ramping tidak dapat secara ajaib. Menyelesaikan masalah mendasar yang telah membuat pembeli frustrasi selama bertahun-tahun. Tentu saja, Program SmartPath menawarkan beberapa kemudahan yang menyenangkan. Tetapi gagal mengatasi masalah utama, yaitu kenaikan harga yang terus-menerus dari dealer yang membuat perbandingan harga menjadi sia-sia. Bayangkan kekecewaan pelanggan yang dengan cermat meneliti dan membandingkan harga di berbagai dealer. hanya untuk menemukan kenaikan harga yang mengganggu di setiap kesempatan. Hal ini cukup membuat seseorang merindukan masa-masa indah tawar-menawar secara langsung, di mana setidaknya garis pertempuran telah ditentukan dengan jelas. Jadi, Program itu gagal. namun, inilah masalahnya. Program itu mungkin dianggap gagal oleh banyak orang. Tetapi sebenarnya program itu mengungkap alur cerita yang tak terduga. Meskipun konsensus umum menyatakan bahwa itu adalah kesalahan langkah Toyota, Ada hal lain yang lebih penting daripada yang terlihat. Dealer, ternyata alasan utama mengapa program itu tidak berhasil adalah bahwa dealer sendiri secara aktif menginginkannya gagal. dealer, seperti perusahaan lain, tampaknya lebih peduli dengan keuntungan mereka sendiri daripada membuat pelanggan senang. Maksud saya, Pikirkanlah. Mereka meraup banyak uang dari hal-hal seperti pembiayaan, asuransi, dan garansi tambahan. Tentu. Kenaikan harga kendaraan itu sendiri membantu laba bersih mereka. Tetapi layanan ekstra itulah yang benar-benar menguntungkan mereka. Dan karena semakin banyak orang mulai membeli mobil secara daring, tanpa harus melalui dealer sama sekali. Orang-orang ini mulai merasakan tekanan. Itulah sebabnya program SmartPath Toyota merupakan perkembangan yang sangat menarik. Mereka mencoba mengubah status quo dengan menyingkirkan dealer dari proses penjualan, Yang berarti mengurangi keuntungan bagi perantara. namun seperti yang mungkin dapat Anda bayangkan, para dealer tidak begitu senang dengan ide ini. Mereka tidak memiliki insentif nyata untuk menjual kendaraan Toyota melalui SmartPath. Ketika itu berarti harus melepaskan semua tambahan dan paket layanan yang menguntungkan tersebut. tidak mengherankan. Program SmartPath tidak begitu menggemparkan dunia. Hal ini benar-benar menyoroti betapa enggannya industri dealer untuk merangkul solusi digital dan memodernisasi pengalaman pembelian mobil. Toyota mendapati dirinya dalam posisi yang sulit. Terjebak antara memuaskan pelanggan dan bekerja dalam batasan kerangka hukum yang ada. Itulah sebabnya Toyota menghentikan program ini sepenuhnya dan sekarang membuat yang baru. Salah satu yang memberi mereka kendali lebih besar atas seluruh proses, Dari pembiayaan dan asuransi hingga pemasaran dan periklanan. sebagai produsen besar. Mereka memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk menangani semua itu. Terutama karena Ford melakukan hal yang sama. Namun, Anda tahu apa yang mereka katakan. Kemajuan tidak selalu mudah. Jadi apa rencananya? Nah, kali ini mereka tidak hanya mengganti gigi. Mereka mengganti seluruh transmisi. Harga tetap, Tentu saja. Sepertinya mereka telah mengambil satu halaman dari buku pedoman No Nonsense. Dealer? Mereka sedang mengalami perombakan besar-besaran. Bra menjadi pusat layanan berteknologi tinggi. Bayangkan berjalan ke pusat Ford. bukan untuk berdebat soal harga. Tetapi untuk menyetel kendaraan Anda sambil menyeruput latte. Kedengarannya menarik. Bukan. Nah, Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. CEO Ford Jim Farley sangat mendukung perubahan digital ini. ia berbicara tentang transaksi daring 100% dan pengiriman langsung. mirip seperti Amazon Prime. Tetapi untuk mobil. Dan lihat ini, Dia memberi hormat kepada Tesla dan para produsen mobil Cina yang inovatif karena telah merintis jalan ini. namun Ford tidak hanya berusaha untuk bersaing dengan Tesla. Mereka mengincar posisi teratas. Biaya yang lebih rendah, pengalaman pembelian yang lebih lancar, dan sentuhan faktor keren Tesla. Ford sedang menyiapkan sesuatu yang istimewa. Dan bagian terbaiknya, mereka mengajak para dealer mereka untuk ikut serta dalam perjalanan yang seru ini. Ini seperti melihat mobil klasik favorit Anda mendapatkan perubahan futuristik. Namun, Di balik kekuatan besar, muncul pula tanggung jawab besar. Bukan. Dealer menghadapi situasi beradaptasi atau punah. Ini seperti saat ponsel pintar memasuki pasar. Anda bisa ikut serta atau Anda akan menjual ponsel lipat. Menurut saya, Ini adalah langkah yang tepat. tapi bagaimana menurut Anda? Beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.